Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Bu Desi dengan video pembelajaran yang menarik tentang IPA. Kali ini Ibu akan menemani kalian dengan video pembelajaran di tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 tentang hubungan khas antar makhluk hidup atau simbiosis. Yuk kita mulai. Apa itu simbiosis mutualisme? Ya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan bunga dengan lebah, burung jalak dan kerbau, bunga dengan kupu-kupu. Yuk kita mulai dengan yang pertama. Pertama adalah hubungan bunga dan lebah. Lebah membutuhkan madu yang terdapat pada bunga sepatu sebagai makanannya. Bunga sepatu membutuhkan lebah untuk membantu terjadinya proses menyerbukan. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu hubungan burung jalak dan kerbau. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya. Sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu dari kerbau. Kemudian kita mulai yang ketiga. Yang ketiga adalah bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya. Bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Oke, anak-anak, selanjutnya kita mulai dengan hubungan yang lain, yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu? Itu adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan, tapi pihak yang lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Contohnya ikan baduk dengan laut, anggrek dan inangnya, dan pohon sirih dengan pohon inangnya. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, yang pertama adalah hubungan ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut pada anemon dapat melindunginya dari agresivitas beberapa jenis ikan seperti ikan angle dan butterfly yang akan memangsa tentakelnya. Sebaliknya ikan badut memanfaatkan anemon sebagai tempat berlindung dari musuh alaminya. Kedua, hubungan anggrek dengan inangnya. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Kemudian, hubungan sirih dengan pohon inangnya. Pohon sirih hanya menumpang tempat tinggal di pohon inangnya, sementara pohon yang ditumpangi tidak berpengaruh apa-apa. Oke, kita lanjutkan dengan simbiosis yang lain, yaitu tentang simbiosis parasitisme, yaitu di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan yang satu merasa dirugikan. Contohnya, benalu dengan inangnya, cacing tambang di tubuh manusia, dan tali putih dengan inangnya. Kita coba satu-satu yuk. Satu, tanaman benalu dan inangnya. Benalu akan menyerap air yang terlarut dalam tumbuhan inang, sehingga mengalami kerugian karena air dan hara yang akan digunakan untuk hidupnya diserap oleh benalu. Biasanya tanamannya akan menjadi mati. Oke, kita lanjutkan dengan cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia. Cacing tambang menghisap darah dari inangnya, yaitu usus kita. Ya, mengerikan ya anak-anak ya. Sehingga penderita akan mengalami anemia yang akut akibat kekurangan darah. Nah, itulah yang merugikan buat manusia. Kemudian, tali putri dengan inangnya. Tali putri yang langsung mengambil sari-sari makanan yang sudah diolah atau difotosintesis sang inang. Tali putri hidup dengan 100% parasit dengan mengambil sari makanan yang sudah jadi. Sekianlah video pembelajaran tentang simbiosis. Salam!